Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan hasil analisis dugaan aliran dana yang digunakan untuk mendanai kericuan dalam demo pada akhir Agustus 2025. Namun, hasilnya tidak diungkap oleh PPATK secara rinci. Sebelumnya, Polda Metro Jaya meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana yang diduga digunakan dalam kericuan di Jakarta beberapa waktu lalu sekaligus mencari dalangnya. Penyidik menemukan indikasi adanya pemberian upah kepada remaja yang ikut dalam aksi demo. Temuan itu disebut menjadi langkah awal polisi untuk mengungkap pihak yang diduga sebagai penyokong dana. Berdasarkan hasil penyelidikan, sejumlah pelajar dan anak-anak ikut dalam aksi unjuk rasa karena melihat ajakan di media sosial. Polisi pun telah mengamankan banyak pelajar pada akhir Agustus lalu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 43 orang sebagai tersangka terkait demo anarkis di Jakarta. 1 diantaranya masih berusia di bawah 18 tahun. Lantas apa hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK? Betulkah ada aktor utama yang mendanai demo ricuh Agustus lalu? Dan siapakah dalang tersebut? Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaan. Apa saja yang menjadi temuan dari PPATK? Kami akan membahasnya, pemirsa, bersama sejumlah narasumber. Bersama kami sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Ariyato Sutadi yang merupakan penasehat ahli dari Kapolri. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Sudah hadir bersama kami. Terima kasih Pak Ariyanto. Dan juga telah terhubung pula bersama kami Pak Dadang Trihartono yang merupakan Deputi Analisa dan Pemeriksaan dari PPATK. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Iya, Pak Dadang, kami ingin mengetahui sebenarnya awal mula untuk dilakukannya penelusuran ini, mekanismenya seperti apa Pak? Jadi seperti halnya dengan dugaan tindak pidana lainnya, kami bekerja itu baik secara proaktif, artinya kami menginisiasi proses penelusuran aliran dana terlebih dahulu, setelah menemukan hasilnya kami sampaikan kepada penyidik, atau reaktif. Artinya penyidik sudah memulai kasusnya lalu meminta aliran dana ke kami untuk menguatkan atau mensinkronkan dengan alat-alat bukti yang ada. Jadi prinsipnya ada 2 mekanisme kerja tersebut di PPATK. Kapan awal mula dari Polda Metro Jaya ini meminta kepada PPATK untuk melakukan penelusuran tersebut, Pak Danang? Ya, jadi setelah kerusuhan itu terjadi kami terus berkoordinasi baik dengan Polda Metro maupun pihak yang lainnya. Kira-kira ada nggak aliran dana yang perlu kami cek dan perlu kami telusuri lebih lanjut. Nah, dari aliran dana itu kan kita bisa melihat sumber dananya dari mana, lalu tujuannya untuk apa. Nah, dari tujuan-tujuan itu nanti pihak berwajiblah yang akan menggali motif dari transaksinya. Misalnya si A sudah ditangkap, dia menerima dari B, ini uangnya motifnya apa, lalu yang ditangkap ini mengirimkan uangnya ke CDE, nah CDE ini dia di lapangan perannya seperti apa, nah ini uangnya untuk apa, untuk mensimpulkan hal seperti itu adalah kewenangan penyidik. Lantas dibutuhkan berapa lama untuk dilakukannya hasil analisis ini untuk kemudian diserahkan kepada Polda Metro Jaya, Pak Danang? Ya, kami sudah serahkan ada sekitar 3 berkas ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Disinkronkan dengan alat bukti yang ada. Demikian. Baik. Pak Ariyanto, ini artinya dari pihak Polda Metro Jaya juga meminta kepada PPATK sesungguhnya apa yang ingin digali? Ya, pasti gini ya. Itu kan dimulai daripada yang ditangkap-tangkap itu. Kemudian kan ditanya, dibiayai gitu kan. Nah, kemudian kalau dibiayai itu kemudian kan mesti ditanya. Kalau yang cash nggak bisa dilacak, tapi kalau yang dibiayainya melalui transaksi, nah ini bisa dilacak. Itulah itu yang dilacak oleh Polda Metro. Kemudian ini dari mana? Itulah salah satu cara dari Polda Metro untuk mencari sebetulnya siapa sih yang nyuruh itu. Siapa yang nyuruh itu? Selama ini kan yang nyuruh kan macam-macam. Ada yang cuma pakai medsos, pakai flyer dan sebagainya. Ada juga yang dibayar ya seperti yang di Bandung itu. Ada juga yang mengaku itu kan ada dari transaksi itu. Nah ini salah satunya adalah yang pakai transaksi itu. Maka dari mana, kemudian dari situlah nanti kemudian polisi akan bisa menentukan. Oh ini dulu yang mendanai si A ini.
Dan itu nanti masih pasti akan ditelusuri lagi karena bukan hanya ini saja. Jadi permintaan kepada PPATK pasti nanti akan berkelanjutan itu. Artinya pengembangan dari pemeriksaan sejumlah yang telah tertangkap. Yang tertangkap dan kemudian kenapa kok kamu ikut? Nah itu kemudian kan ada macam-macam yang mengatakan. Kesaksiannya berbeda-beda. Yang kalau yang pakai transaksi itulah yang kira-kira disasar lewat PPATK itu caranya. Karena kan polisi kan nggak bisa kalau ngecek di bank kalau tanpa ada dasar laporannya. Dasar ini kan polisi mempunyai kewenangan untuk melacak uang-uang yang dicurigai dilakukan hasil kejahatan maupun dipakai untuk kejahatan. Itulah entry point-nya polisi mencari penyelidikan itu. Ya, Pak Danang, apakah ini artinya dari PPATK sendiri memeriksa yang merupakan transaksional berdasarkan bank saja ataupun yang tadi tempat dicurigai oleh Pak Arianto tadi melalui media sosial juga termasuk salah satu yang menjadi fokus PPATK? Pak Danang? Jadi fokus kami adalah kepada pihaknya dulu. Pihak ini siapa, lalu transaksi apa yang dia gunakan. Kalau dia hanya menggunakan perbankan tentu ya kami hanya mengecek di banknya. Tapi kalau dia menggunakan misalnya apa istilahnya e-wallet, lalu seperti Shopee Pay, seperti GoPay ya kami akan mengarah ke situ juga. Artinya semua instrumen-instrumen keuangan yang digunakan ini akan kami telusuri dan kami lacak dan nanti akan dikuatkan dengan bukti-bukti di lapangan oleh penyidik. Saya kira demikian. Apakah bisa dijelaskan lebih rinci yang sudah diserahkan kepada pihak kepolisian ini kategorinya yang mana saja? Ya itu nanti kewenangan penyidik untuk menjelaskan. Artinya ini bukan proses yang berhenti di sini ya. Artinya ini kan berkelanjutan. Ini si A dapat lagi ke si B kemana gitu kan. Nah ini perannya masing-masing seperti apa. Bahkan ke atasnya pun juga nanti akan terus berlanjut kan. Mungkin dari si A yang memberi ini ternyata si A dari si X, si Y ya. Kami akan terus seperti itu dan ini akan kolaborasi terus dengan Polda Metro tentu saja. Ini 3 berkas yang telah diserahkan, apakah ini sudah memenuhi apa yang menjadi permintaan dari Polda Metro Jaya ataukah ada berkas lainnya, Pak Danang? Ya, itu kan nanti kewenangan penyidik itu sudah masuk ke materi penyidikan dan penyidiklah yang berwenang untuk menjelaskan. Kami PK penuh lah apa yang diperlukan penyidik untuk menyelesaikan kasus ini. Demikian. Nah, Pak Arianto, tadi juga sudah dilaksanakan mekanisme yang dilakukan oleh PPATK. Nah, dari Pak Arianto sendiri apakah sudah mengetahui sesungguhnya apa yang menjadi temuan dari PPATK ini? Saya tadi mencoba tanya sama dir yang menyidik ya, tetapi kabarnya besok akan di press release. Nah sekarang jadi nggak boleh di press release dulu. Karena tapi ya perkara saya besok pasti akan sampaikan ini yang sudah ditemukan, tapi setelah ini tidak akan berhenti di situ. Pasti akan dilanjutkan lagi dengan ini lari kemana. Pasti nanti akan minta lagi ke PPATK lagi. Artinya langkah yang paling terdekat yang akan dilakukan oleh penyidik apa? Ditahan dulu ya Pak Arianto, kita harus jeda sejenak pemirsa. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan dialog kami pemirsa. Pak Arianto, jika sudah dilakukannya penyerahan oleh PPATK tentang hasil analisis, lantas apa langkah-langkah yang kemudian akan dilakukan oleh penyidik dan juga apa sebenarnya yang menjadi tantangan utama, Pak? Ya, ini hasil dari PPATK ini merupakan satu-satunya kesempatan dari para polisi atau peluang bagi para penyidiknya untuk bisa menelusuri siapa sebetulnya yang mendanai itu. Kalau dulu-dulu kan jarang yang pakai itu transaksi itu. Tapi sekarang karena generasi muda sekarang Mbak dibilang tadi bahwa jarang yang pakai itu uang dan tunai, untuk membunuh kecepatan kan mereka ada yang pakai itu. Nah, inilah ini sebenarnya satu-satunya kesempatan. Maka polisi besok itu pasti akan mendalami ya. Kemudian mendalami tidak hanya berhenti di yang sudah datang yang disampaikan ini saja, pasti akan dikembangkan ini kepada siapa, pasti nanti minta tolong lagi pada PPATK, coba ditelusuri ini. Karena kan semua yang berkaitan dengan itu kan belum tentu terkait di dalam hasutan ini. Tapi polisi yang tahu dari penelusuran hasil daripada yang di PPATK itu kemudian kan pasti panggil orangnya, kemudian tanya lagi itu sehingga itu bisa meneruskan kira-kira mana yang tersambung dengan itu. Nah, polanya apakah ini merupakan satu orang ataupun satu kelompok ataupun ada banyak pihak? Nggak bisa kita anukan ya. Tapi mana jejak yang ada itulah ditelusuri.
Jadi kita nggak bisa mengatakan ini kelompok atau bukan ya. Tetapi nanti bisa terbukti apabila ternyata ada dana yang larinya dari situ, berarti itu sumbernya kan. Baik. Pokoknya dengan adanya banyak transaksi menuju pada satu titik itu berarti ini bisa kita curigai gitu. Kurang lebih gitulah. Ya, baik. Pak Danang, setelah menyerahkan hasil analisis, apakah lantas dari PPATK ini masih akan terus memantau aliran dana yang diduga menjadi salah satu sumber dana dari aksi demonstrasi ricuh pada Agustus lalu, Pak Danang? Ya, tentu saja pihak yang sudah teridentifikasi di PPATK ini kan menjadi high risk itu ya, menjadi high risk di database kami, dan tentu saja yang selanjutnya kami tidak berhenti di sini, dalam arti kan kerusuhannya juga di beberapa tempat dan belum tentu terkoneksi satu transaksi dengan transaksi lainnya. Ini kan ibarat puzzle yang harus kami pecahkan. Nah, ini tentu saja harus kerjasama dengan penyidik yang mengetahui di lapangan perannya si A, si B, si C, si D ini apa. Karena kalau transaksi ini kan sifatnya dia netral gitu ya. Si A menerima dari si B ini dalam rangka apa ya, itu perlu penggalian lebih lanjut oleh penyidik di lapangannya, dan dia melakukan apa di lapangan. Demikian. Baik. Nah, Pak Arianto, dari hasil analisis di PPATK ini sejauh mana bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh kasus ini, hukum? Ya, sekarang kan dalam pembuktian itu kan bukti digital itu termasuk di dalam alat bukti sekarang. Jadi itu tidak menyulitkan polisi. Karena kalau dulu kita sebelum itu dijadikan alat bukti, kita kesulitan untuk menjadikan alat bukti. Tapi karena sudah undang-undang menentukan begitu, maka kita sangat berharap nih dengan penelusuran inilah yang paling gampang bagi polisi untuk mendatangkan alat bukti ya. Dan itu mungkin nanti bisa diserahkan di pengadilan kalau seandainya prosesnya bisa diteruskan. Tanpa ini kelihatannya polisi kesulitan itu untuk membawa mereka para provokator itu sampai ke sidang kalau tidak ada alat bukti yang memadai. Gitu. Iya. Dan apakah jika ada temuan baru, Pak Danang, ataupun pola transaksi baru yang kemudian ditemukan oleh PPATK, hal itu juga akan diserahkan kepada penyidik? Ya, tentu saja kan kami serahkan kepada penyidik, di mana yang bersangkutan itu terkait kerusuhan di mana gitu ya. Apakah di Jakarta, ataukah di Bandung, ataukah di mana. Ini kan perlu kerjasama dengan penyidik di berbagai wilayah juga gitu. Jadi memang tidak fokus di satu area, satu orang, dua orang, tapi kita melakukan banyak pengolahan data dan kerjasama dengan penyidik-penyidik gitu. Lantas untuk rekening yang dicurigai sebagai pendana demonstrasi tersebut, apakah lantas ada tindakan seperti misalnya di pemblokiran? Ya, ini kan udah artinya udah terjadi gitu ya. Dananya juga sudah digunakan dan saldonya juga sudah sangat kecil. Jadi dan saya kira tidak ada kepentingan yang mendesak untuk memblokir rekening tersebut, karena memang sebagian sudah diamankan juga orangnya gitu kan. Jadi memang kami tidak melakukan pembekuan terkait tersebut, kecuali memang ada di layar atas, paling atas ini masih melakukan pengumpulan dana. Nah, ini yang akan kami hentikan gitu. Dan Pak Arianto, kami ingin juga mengkonfirmasi apakah betul jumlah tersangka ini ada 43 orang ataukah ada penambahan jumlah tersangka dari Polda Metro Jaya? Kalau saya tidak tahu perkembangan itu. Kemarin yang dirilis begitu ya. Itu jadi kan selama ini kan sudah selesai itu yang di lapangan itu. Jadi mungkin penambahan kelihatannya sih tidak kelihatan ya. Justru kemarin pengurangan kan dari yang ditangkap segini kemudian yang dilepas 1.300, yang ditangkap cuma tinggal 43 sekarang. Untuk penambahan mungkin ya nanti kalau seandainya dari penelacaan ini ada, mungkin bisa jadi kalau buktinya cukup gitu. Tetapi kalau tidak ya polisi mesti hati-hati. Kemarin lagi menangkap orang yang provokator yang hanya flyer itu aja kan udah diprotes. Katanya kita kan menekan orang nggak boleh berdemokrasi. Padahal kita kan menangkap orang-orang yang memprovokasi anarki ya yang kita tangkapin itu. Gitu. Dan apakah dari pihak kepolisian juga akan menelusuri adanya dugaan-dugaan aliran dana yang mungkin tidak hanya dalam transaksional perbankan? Iya, pasti. Pasti kalau seandainya kemarin tuh yang aku dibiayai oleh X gitu ya. Kan biasanya si X kemudian siapa orangnya nggak tahu gitu. Kalau yang ada tahu pasti ditelusuri itu. Karena polisi sekarang kan arahnya kan mencari siapa sih yang mendanai orang itu yang ada di belakang layar. Itu aja kuncinya. Cuman kalau sekarang ini kebetulan kalau yang dari PPATK itu kan bukti yang terkuat dan termudah untuk dilacak. Tapi kalau untuk yang pemberian dan cut loss itu kita kalau sudah sekarang ini kan sudah
kelewat waktunya itu. Jadi agak menemui kesulitan untuk mengembangkan dari yang sisi itu. Ya, Pak Danang, apa sesungguhnya yang bisa menjadi rekomendasi agar sifatnya aliran dana kepada aksi demonstrasi ini tidak terulang kembali, Pak Danang? Iya, sebenarnya juga perlu preventif juga dari masyarakat gitu ya. Jangan sampai menyuarakan aspirasi tapi diminta melakukan kekerasan, kerusuhan itu kan sudah merugikan kepentingan umum dan kepentingan negara itu sendiri. Sehingga ada yang mungkin cuma dibayar berapa tapi melakukan kerusuhan sedemikian rupa itu kan sangat disayangkan. Ini artinya perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita ini wajib kita teruskan dan kita terus perjuangkan. Jangan sampai dikotori dengan transaksi-transaksi yang bertujuan untuk mengacaukan situasi negara. Baik. Dan Pak Arianto, dari pihak kepolisian sendiri tadi Bapak sebutkan bahwa besok akan melakukan rilis untuk penyampaian kabarnya apa begitu. saja? Kabarnya gitu akan menyampaikan temuan apa yang telah disampaikan pada PPATK itu dan kemudian apa yang sudah ditemukan oleh polisi untuk penyidikan itu. Jadi, termasuk juga mungkin apakah ada penambahan dari tersangka? Saya tidak tahu. Tapi saya kira besok hanya mengatakan bahwa ini yang didapat dan kemudian langkah-langkah polisi selanjutnya adalah akan mengembangkan yang ini atau sudah cukup. Kurang lebih gitu ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Pak Danang waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir.